Hai, balik lagi di BBS Tech Talk. Kali ini kita kedatangan sebuah mini PC dari Geekom dengan harga range 2 jutaan. Geekom ini sendiri merupakan brand asal Taiwan yang mana memang berfokus pada segmen mini PC. So memang mereka nggak diragukan lagi dalam industri ini. Apalagi ada kabar baik, mereka memasarkan produknya secara resmi di Indonesia. Lantas sebagus apa sih mini PC yang mereka tawarkan? Dengan range 2 jutaan, kita bisa apa aja dengan mini PC tersebut? Di video ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Kalau udah, mari kita lanjut ke videonya. Dari paket pembelian Geekom Mini R11 ini, terdapat mini PC yang sudah pasti. Masa beli nggak dapat gitu kan? Kemudian greeting cards dari Geekom, kabel port adapter, kabel HDMI to HDMI, bracket untuk opsi pemasangan ke belakang monitor, serta buku panduan. Ya, kira-kira itulah isi dari paketan Geekom Mini R11 ini. Selanjutnya, mari kita bahas dari desain dan tampilan yang mereka tawarkan. Dari desain dan tampilan, ya nggak ada yang terlalu menonjol sih, layaknya mini PC pada umumnya. Pada bagian atas, terdapat tulisan Geekom berwarna putih. Di sisi kiri, terdapat airflow yang berfungsi untuk menjaga suhu tetap optimal, dengan Kensington Lock untuk memberikan keamanan tambahan pada perangkat elektronik. Di sisi kanan juga sama, terdapat airflow serta port SD card. Sedangkan pada bagian depan terdapat tombol power, audio jack, satu buah port USB Type-A dan satu buah port USB Type-C Gen 1. Lanjut ke bagian belakang terdapat port HDMI, port USB Type-C Gen 2, dua port USB Type-A, port LAN, mini display port, dan satu buah port adapter. Tak lupa pula pada bagian atas terdapat accent sebagai exhaust di mini PC ini. Untuk bagian bawah terdapat 4 buah baut yang bisa digunakan untuk membuka isi dalam mini PC ini, serta 2 buah lubang untuk memasangkannya ke monitor melalui bracket yang telah disediakan. Untuk dimensi, mini PC ini memiliki panjang 117 mm, lebar 112 dan ketebalan berukuran 34,2 mm. Beratnya pun juga cukup ringan di kisaran 500 gram atau setengah kilo. Nah, itu dia dari sisi desain dan juga tampilan yang ditawarkan oleh Geekom Mini R ini. Selanjutnya mari kita bahas dari spesifikasi. Untuk unit yang kita tes ini menggunakan prosesor Intel Celeron N5095 generasi 11, 4 core 4 thread dengan TDP berada pada angka 15 watt, yang mana ini memiliki konsumsi daya relatif rendah dan menghasilkan panas yang lebih sedikit pada umumnya. Kemudian untuk RAM berukuran 8GB DDR4 single channel dan terdapat satu slot RAM lagi yang bisa di-upgrade hingga 32GB dual channel. Untuk penyimpanan menggunakan SSD M2 NVMe berukuran 256GB yang bisa upgrade hingga ukuran 1TB jika dirasa kurang. Sedangkan Mini R11 ini menyediakan graphic card bawaan dari prosesor yakni Intel UHD Graphic 605 yang pada umumnya digunakan untuk kebutuhan komputasi dan juga tugas harian yang ringan seperti browsing web, memutar video up to resolusi 4K, dan juga penggunaan Microsoft Office. Soal fitur, mini PC ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 5, Bluetooth versi 4.2, dan juga sudah menggunakan Windows 11 Pro. Itu dia spesifikasi yang ditawarkan oleh Geekom Mini R11. Selanjutnya, mari kita bahas dari sisi performa. Untuk pengetesan pertama, kita akan menggunakan Cinebench R15 untuk bertujuan mengukur kemampuan prosesor, di mana dari 5 kali pengetesan rata-rata menghasilkan multiscore berada pada angka kisaran 281 dengan pengetesan awal berada di angka 353 dan mengalami penurunan ke angka 238 sebelum menuju ke angka 350 pada akhir pengetesan. Pengetesan selanjutnya dari kecepatan write and speed SSD. Untuk kecepatan read-nya didapatkan skor rata-rata 551 dengan nilai pengetesan cenderung stabil. Sedangkan untuk write berada di kisaran angka 380. Beralih ke pengetesan kartu grafis, mini PC ini yang dilengkapi dengan Intel UHD 605 mendapatkan skor Firestrike berada pada nilai 640
dan time spy berada pada angka 178. Dari hasil yang didapatkan ini setidaknya untuk penggunaan office dan perkantoran lancar-lancar aja. Apalagi juga browsing, nggak ada kendala sepertinya. Untuk pemutaran video dengan resolusi 4K pun, mini PC ini masih sangat bisa diandalkan. Memang, pada dasarnya mini PC ini dikhususkan untuk aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu berat atau dalam kategori ringan. Namun bagaimana jadinya jika kita lakukan pengetesan dengan aktivitas yang cukup berat? Di sini saya mencoba menggunakan software CapCut untuk editing video, ternyata lancar-lancar aja dan normal untuk penggunaannya. Lalu saya coba menggunakan game FPS seperti Valorant, dapat di kisaran 40 hingga 50 FPS. Walaupun sesekali kadang drop ke 30 FPS saat banyaknya komponen game yang ditampilkan. Lalu iseng nyobain beberapa game PS2 menggunakan emulatornya, namun ternyata kurang recommended karena sesuai dengan kapasitas mini PC ini yang sebenarnya nggak bisa juga dipaksa untuk aktivitas gaming yang cukup berat. Jadi nggak bisa ngangkat frame tinggi saat dijalankan. Nah, itu dia review mengenai Geekom Mini R11 ini. Di Indonesia sendiri, kamu sudah bisa membeli produk-produk dari Geekom ini, khususnya mini PC yang kita review kali ini, secara resmi di marketplace yang tersedia. Adapun untuk range harganya, mulai dari harga 2,3 jutaan untuk varian yang tidak memiliki RAM dan juga SSD. Namun ada juga varian yang memiliki RAM dan juga SSD dengan ukuran 8 GB dan juga penyimpanan 256 GB pada range harga 2,8 jutaan atau unit yang kita review kali ini. Bagi kamu yang tertarik, bisa langsung main ke link deskripsi di bawah dan jangan lupa untuk masukkan kode berikut ini. Nah, dengan kode ini kamu bisa dapat potongan harga sekitar 139.000. Ya lumayan untuk pemotongan harga saat pembelian. Semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan kamu untuk memiliki mini PC Geekom Mini R11 ini. So, thanks for watching guys. Have fun and see you next time.